Saudari-saudara dan teman-teman muda terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan novena kita memasuki hari yang ketujuh. Kita mensyukuri segala rahmat yang Tuhan anugerahkan untuk kita dalam segala perbedaan dan kekayaan bentuk dan rupanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu tantangan yang ada di dalam diri murid-murid Kristus untuk menjadi saksi cinta kasih Allah, kalau kita merenungkan dalam perjalanan sejarah, adalah tantangan menghadapi perbedaan. Orang yang tidak mengenal Kristus kadang bertanya, sesungguhnya yang benar itu gereja yang mana? Yang Katolik, yang Kristen, Pentakosta, atau yang Kristen Protestan, atau yang mana? Karena ada satu Yesus, tetapi ada banyak perbedaan dalam mencoba meyakini dan mengimani Yesus. Bukan tempat kita saat ini untuk merenungkan dan melihat mana yang benar dan mana yang lebih baik, saudara-saudari terkasih, tetapi Tuhan di dalam Injil hari ini mengungkapkan betapa tantangan perbedaan dalam diri para murid itu sudah dilihat oleh Tuhan sesaat sebelum mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Sesaat sebelum Tuhan berpisah dengan mereka, Tuhan melihat aneka potensi perbedaan itu. Perbedaan bukanlah hal yang harus dihindari. Perbedaan adalah sebuah kepastian di dalam kehidupan kita. Bukan perbedaan yang salah, tetapi nampaknya cara menyikapi perbedaan itu yang butuh kebijaksanaan. Dalam bacaan yang pertama, kita berjumpa dengan Rasul Paulus yang juga mengalami perbedaan pandangan dan keyakinan dengan orang-orang yang adalah kelompoknya sendiri, orang-orang Farisi, karena Paulus berasal dari kelompok itu. Tetapi ia tidak minder dengan pendapatnya yang berbeda. Juga ia tidak menyalahkan atau memandang rendah pandangan orang-orang yang lebih dahulu mempercayai sesuatu dengan cara yang berbeda. Paulus menunjukkan dan mengajarkan kepada kita perbedaan itu untuk diterima, untuk disyukuri, dan untuk kemudian dilihat kemungkinannya untuk menjadi sebuah bangunan yang saling memperkaya. Dan gambaran yang sempurna dalam perbedaan itu adalah gambaran persatuan dalam Allah Tritunggal sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi Allah yang berbeda dalam karakternya masing-masing, tetapi tiga pribadi itu tidak saling meniadakan. Tidak ada yang juga menggantungkan. Yang kuat melengkapi yang lemah menambah kekayaan yang sudah kuat. Gambaran seperti itulah yang kiranya juga menjadi panggilan yang makin relevan untuk gereja zaman ini. Berani melihat perbedaan yang ada dan melihat kebaikan dari hal-hal yang berbeda dari apa yang kita miliki, menjadi tanda zaman yang perlu disuarakan di dalam kehidupan, baik di dalam gereja, terlebih di dalam masyarakat kita. Semoga di dalam novena ini Tuhan menganugerahkan, dalam novena hari ketujuh ini Tuhan menganugerahkan kepada kita
sikap dewasa dalam memandang, dalam menyikapi perbedaan. Hanya orang yang dewasa bisa menyikapi perbedaan itu sebagai berkat dan rahmat dan bukan kutukan serta bukan sebagai penderitaan. Semoga Anda sekalian dan kita semua yang tekun mengikuti novena ini dianugerahi rahmat kebijaksanaan itu, rahmat kedewasaan itu, sehingga perbedaan yang ada di dalam diri kita maknai sebagai berkat dan kesatuan antara hal-hal yang berbeda itu menjadi kekayaan kita dalam mewartakan cinta Allah. Tuhan memberkati. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita doa novena bersama-sama. Saudara-saudari, marilah kita mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh yang akan membantu kita dalam mewujudkan kelompok kecil umat yang misioner. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakannya di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semua akan dijadikan baru. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka semua akan dijadikan baru. Kita doakan doa hari ke-7. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu. Ya Roh Kudus, ajarilah kami untuk memiliki keluasaan hati dalam menerima perbedaan di antara sesama sebagai anugerah terindah dari-Mu, dan senantiasa mewujudkan persatuan di antara anak-anak Allah. Kami berdoa pula untuk intensi kami masing-masing.